wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, kita berserah diri kepada Allah, karena makna Islam itu berserah diri. Orang Islam itu orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya segala usahanya, segala ikhtiarnya, dia bergantung kepada Allah. Dia serahkan hidupnya, matinya hanya kepada Allah. Dia serahkan rezekinya semua kepada Allah. Itulah dia ucapkan selalu di dalam solatnya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Arti milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Jangankan harta, jangankan uang, jangankan ladang, jangankan rumah, jangankan mobil. Hidup kita dan mati kita, ruh kita, jiwa kita, itu milik Allah. Agar kamu selamat, maka serahkan semua itu ke dalam urusan Allah. Kalaupun kamu meminta kepada Allah, jangan pernah meminta dengan memaksa Allah. Jadi ada orang meminta, disuruh kita berdoa, iya. Tetapi kamu tidak punya hak untuk memaksa Allah lewat doamu. Doa yang kita panjatkan kepada Allah itu intinya menyerahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan nasib kita dunia dan akhirat kepada Allah, bukan memaksa Allah. Inilah kajian tasawuf itu tadi. Kita disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku perkenankan kepadamu. Kita disuruh yang pertama minta kepada Allah. Kemudian hak Allah untuk mengabulkan doa kita. Hak Allah, bukan kewajiban Allah. Itu pahami. Allah punya hak. Artinya siapa yang mau dikabulkan Allah, siapa yang belum dikabulkan Allah, siapa yang tidak dikabulkan Allah, itu hak Allah, bukan hak kita. Kita cuma disuruh minta. Makanya minta kepada Allah itu intinya sekali lagi menyerahkan diri kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matimu milik Engkau ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Aku serahkan ya Allah. Jadi inti meminta bagi orang tasawuf itu menyerahkan diri dan nasibnya dunia akhirat kepada Allah. Itulah inti doanya, bukan memaksa Allah. Kalau dia memaksa Allah, tengok berapa banyak orang berkeluh kesah. Aku udah capek minta kepada Allah. Capek dia minta kepada Allah. Ada Pak orang bilang begitu? Ada. Inilah orang yang memaksa Allah. Capek aku minta kepada Allah. Capek aku sholat. Capek aku beribadah, capek aku baca Quran, doaku belum dikabulkan Allah, doaku tidak dikabulkan Allah. Itu kamu memaksa Allah. Jangan pernah itu keluar dari mulutmu. Karena Allah intinya
Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku perkenankan kepadamu. Artinya apa? Allah mengabulkan doa kita yang memang kita pantas dapat itu. Lalu kalau Allah nggak kabulkan, apakah Allah pelit? Tidak, Allah tahu kalau permintaanmu itu dikabulkan tidak baik buatmu. Jangan anggap anak kita yang bandal itu sisi buruk dalam kehidupan kita. Belum tentu. Dengan adanya anak yang bandal tadi, bertubi-tubi kita menangis kepada Allah, bertubi-tubi kita mendoakannya kepada Allah. Ternyata anak kita yang bandal tadi menjadi asbab, menjadi jalan kita bertangis-tangisan kepada Allah. Dan itu Allah suka, dan itu Allah cinta. Kalau kamu cepat kali dikabulkan, begitu kamu minta kepada Allah, ya Allah kabulkanlah doaku, anakku bandal kali, seketika itu dikabulkan, kamu bisa jauh daripada Allah. Setelah doamu, setelah masalahmu selesai, maka kamu akan tidak lagi berdoa. Anakmu yang bandal tadi sudah menjadi anak yang baik, sudah menjadi anak yang soleh. Kamu pun tidak lagi bangun tengah malam bertahajud minta kepada Allah, karena hajat sudah dikabulkan Allah. Maka Allah belum kabulkan itu. Allah mau lihat, Allah mau dengar, Allah mau lihat tangisanmu, Allah mau dengar rintihan doamu di malam hari. Makanya Allah belum kabulkan itu. Dan berapa banyak doa kita dikabulkan ketika kita sudah mati. Waktu hidup kita nggak diberikan Allah, doa tadi belum dikabulkan Allah waktu hidup. Sampai kita mati, maaf, anak kita ada yang bandal, ada yang jahat. Padahal doa kita siang malam sudah kita panjatkan kepada Allah. Tapi sampai kita mati, Allah belum kabulkan. Ternyata beberapa tahun setelah kita mati, Allah rubah anak kita jadi soleh, jadi solehah dia. Tapi kalau kamu keluh kesah, sudah capek saya berdoa kepada Allah, anak saya belum juga taubat, anak saya belum berbuat baik, maka kamu masih dalam rangka memaksa Allah lewat doamu. Inilah adab yang salah. Tasawuf itu begitu. Jadi kehebatan kita di sisi Allah, kehebatan seorang manusia di sisi Allah bukan karena doanya diijabah Allah, bukan, tapi dia mampu menyerahkan doanya kepada Allah dengan hak Allah. Itu orang yang hebat. Bukan dia hebat karena dikabulkan doanya. Allah tahu kapasitas kita, Allah tahu apa yang baik buat kita. Makanya di dalam Al-Quran pun Allah katakan, aku tahu apa yang baik buatmu. Belum tentu yang baik menurut engkau baik di sisiku. Belum tentu apa yang jelek di sisimu jelek di sisiku. Maka Allah tahu kalau dia berikan itu baik buat kita, kalau dia nggak berikan itu belum baik bagi kita, sepanjang kita berdoa. Jadi doa itu intinya penyerahan diri kepada Allah, bukan target agar dikabulkan pada saat kita hidup. Belum tentu. Jadi jangan pernah keluar dari mulut kita, capek saya berdoa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika bertanya hambaku kepadamu Muhammad, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mintalah kepadaku dan kabulkanlah aku, beriman kepadaku
dan perkenankan aku. Sehingga bagi orang tasawuf tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah, dengan pengertian ketika doa yang dia minta itu belum dikabulkan Allah, justru itulah Allah kabulkan kebaikan buat dirinya. Itu maknanya. Tetapi kita orang awam mengatakan doa yang dikabulkan itu apabila yang kita minta terwujud. Itu keliru. Nah, ini kan sering ditanya orang, Ustadz, katanya kata Allah kalau kita minta kepada Allah niscaya dikabulkan. Jawabnya ya. Tapi kok saya nggak dikabulkan? Karena kamu berdoa sesuai dengan yang engkau mau. Tapi kalau kau berdoa kepada Allah dengan menyerahkan seluruhnya kepada Allah, ketika yang kamu kira doamu tidak dikabulkan Allah, justru itu dikabulkan Allah dalam bentuk kasih sayangnya. Jadi orang yang tidak pernah ditolak Allah doanya, orang yang memahami makna doa dengan tasawuf. Nah, ini supaya tenang hati kita. Ini kadang-kadang banyak orang yang protes. Sholat awak udah lama, udah 20 tahun awak sholat. Berdoa nggak pernah lepas. Rezeki seret juga. Mending kayak tetangga awak tuh. Puasa tidak, sholat tidak, pangkat naik terus, makin gemuk juga, uangnya banyak. Ini ucapan yang keliru. Ya. Kalau Allah belum kabulkan apa yang kita minta, seperti saya bilang tadi, bisa jadi Allah masih ingin melihat kita menguraikan air mata. Allah masih rindu dengan suara kita di tengah malam, mendesah-desah kepada Allah, berlinangan air mata meminta kepada Allah. Allah masih mau lihat itu. Maka pasti Allah kabulkan doa orang yang ikhlas. Dan Allah banyak tidak mengabulkan doa orang yang penuh dengan nafsu. Jadi ada orang berdoa dengan ikhlas, itulah yang menyerahkan diri kepada Allah. Tapi ada orang berdoa kepada Allah dengan nafsunya. Ya Allah, kayakanlah aku ya Allah, biar aku bisa membangun masjid. Ya Allah, murahkanlah rezekiku, banyakkan rezekiku, biar aku memberikan bantuan kepada anak yatim, kepada janda-janda. Boleh jadi ini doa nafsu. Boleh jadi ini doa nafsu. Karena hakikatnya kamu nggak perlu nunggu kaya untuk bisa berinfak. Kamu nggak perlu nunggu berlebih-lebihan baru bisa bersedekah, nggak perlu nunggu. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 261, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih menumbuhkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkainya memiliki buah 100. Artinya orang yang berinfak di jalan Allah dengan ikhlas, Allah ganti dengan 700 kali. Artinya kalau kau mau kaya, kau berinfak, kau bersedekah. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Itu maknanya. Allah balas dengan 700 kali. Kalau kita sedekah 100.000, 700 kali dibayar Allah. Dapat 7 juta. 7 juta apa 70 juta Pak? 100.000 nolnya 5. 100.000 nolnya 5. 700 kali nolnya 5 juga. Iya Pak? Jadi berapa itu? 100.000 700.000 sedikit kali Pak.
Pak Hanif, tanya Pak Hanif pula. Kata Pak Hanif 700.000. Sikit kali saya bilang. Jadi kalau kan Allah membalas 700 kali, Pak. 700 kali Allah balas. Kalau kita berinfak di jalan Allah, Allah balas 700 kali. Ibaratnya kita berinfak 100.000. Saya memang dari dulu matematika memang merah, Pak. Jadi kalau agak lambat saya kalau ngitung-ngitung ini. Tapi biasanya orang kali-kali jago bagi-bagi yang kurang. Iya Bu ya, ibu-ibu senyum, cepat tanggap ya Bu ya. Kali-kalinya cepat, bagi-baginya, saya ulangi, kali-kalinya cepat, bagi-baginya kurang, bagi-baginya kurang katanya. Masih lumayan kalau bagi-baginya kurang, ini bagi-baginya nggak ada. Kali-kalinya jago. Oke. Jangan terus takut menjawab pertanyaan saya, terus nanti takut dibilang, awak nggak maulah dibilang jago kali-kali kan gitu. 100.000 kita nyumbang, infak di jalan Allah 100.000. Allah balas 700 kali dari 100.000. Jadi berapa yang kita dapat? 70 juta Pak ya? 70 juta, bukan 7 juta kan? 70, itu yang pas. 70 juta Pak. Allah bayar. Artinya kalau kita banyak infak, kita jadi miskin atau jadi kaya. Artinya kata Allah, kau kalau mau kaya nggak usah banyak minta, kau berinfak saja karena Allah balas 700 kali. Coba itu jadi keyakinan sama kita. Makanya kata Allah dalam Ibrahim 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmatku. Kalau kau kufur atas nikmatku, azabku amat pedih. Coba tengok di dalam Quran, coba cari di hadis Rasul, mana doa yang kita disuruh minta kaya? Enggak ada. Saya ulangi lagi. 6.666 ayat Al-Quran, 114 surah, mana ayat yang menyuruh kita minta kaya? Tidak ada. Lalu apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Kalau kau tidak kaya, kau nggak bisa zakat. Kalau kau nggak kaya, kau nggak bisa berangkat haji. Kau nggak bisa berangkat umroh. Kau nggak bisa bangun masjid. Kalau kau nggak kaya. Lalu bagaimana mencapai kaya menurut orang tasawuf? Dengan cara yang pertama, amalkan surat Al-Baqarah 261. Kau cari kekayaan dengan berinfak. Dah kita tidak terbalik. Kenapa enggak infak? Belum kaya. Kenapa enggak bersedekah? Belum cukup. Tidak ada cukupnya hartamu kalau kau melihatnya dari nafsu. Manusia itu kata Rasul, kalau diberikan 1 lembah emas, dia akan minta 2 lembah emas. Kalau diberikan 2 lembah emas, dia minta 3 lembah emas. Demikian sampai dia mati, dia akan tidak pernah terpuaskan nafsunya. Maka dalam hal harta, bukan nafsu jadi ukurannya. Maka saya bilang, beda orang tasawuf berdoa dengan orang awam. Orang awam memaksa Allah untuk mengabulkan doanya. Orang tasawuf menyerahkan dirinya dalam doa kepada Allah. Itu bedanya. Dan coba lihat, ulama-ulama tasawuf kita tidak ada yang miskin. Kenapa? Dia menyerahkan kepada Allah. Sehingga pantaslah mereka mengatakan tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Yang tidak dikabulkan Allah itu nafsu saya. Allah sayang kepadamu. Ya Allah, kayakan aku. Tidak ada. Ya Allah, panjangkan umurku. Siapa yang nyuruh kalian doa minta panjang umur? Kalau kita buka Quran Al-Hijr ayat 36, makhluk yang meminta panjang umur itu iblis. Bukan nanti Al-Hijr 36. Qala rabbir fa'anjirni ila yaumi yub'asun. Berkata dia iblis, berdoa iblis kepada Allah, wahai Tuhanku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dan dikabulkan Allah doa iblis. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Sampai iblis pun dikabulkan Allah doanya.
Iblis sudah dimurkai Allah. Marah betul Allah kepada iblis karena tidak mau memenuhi perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Aba wastakbaro, kamu masuk ke dalam golongan orang kafir, keluar dari dalam surga. Kau bukan lagi hambaku. Tapi ketika iblis minta kepada Allah setelah dimurkai oleh Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun, wahai Tuhanku, panjangkan umurku. Di surat Al-Hijr 37 dijawab Allah, dikabulkan Allah permintaan iblis. Jadi kehebatan kita bukan karena kita dikabulkan doa, bukan. Ini kaji tasawuf. Kehebatan kita menerima apa yang diberikan Allah. Termasuk ketika doa kita belum dikabulkan Allah, hakikatnya itu pun dikabulkan Allah dalam kebaikan untuk kita. Aku udah semangat kali, kira-kira paham nggak kita nih? Pak, paham Pak ya? Ini kan agak beda kaji kita Pak ya. Nah, tapi kalau pakai hati baru terasa ini. Nah, jadi jangan takut lagi memaknai Allah mengabulkan doa kita. Memang betul Allah mengabulkan doa kita, betul. Lalu kalau nggak dikabulkannya, itu pun hakikatnya Allah mengabulkan kita untuk kebaikan kita. Allah Pak, usah ceritalah kita Pak. Kita mau duduk nih di sini sampai Isya nanti mengaji. Mau Bapak berduduk di sini, Ibu mau berduduk di sini. Karena apa? Salah satu karena tidak ada uang 1 miliar. Coba ada uang kita 1 miliar. Tidak ada yang duduk sini kita nih, termasuk saya. Ini kan karena semua tak ada kita punya 1 miliar, maka duduk sini. Nah, Pak Jol ini pun begitu juga, sama kayak awak. Pak Ani pun begitu. Karena nggak ada di 1 miliar tak duduk sini. Kalau orang udah punya 1 miliar, takut dia duduk di majelis gini. Takut dia kalau ingin Pak jalan. Takut dia. Ada orang banyak duit Pak, macam rendang dia kalau udah nengok kalau ingin Pak berjalan. Nah. Orang tuh Pak kadang makin kaya makin bakhil. Jadi jangan bercita-cita aku nanti ya Allah kayakan aku nanti ku bangun masjid Jamiatus Sholihin tuh. Renovasi betul-betul bagus ya Allah. Kasih aku rezeki ya Allah. Kalau udah lupa, usah ceritalah. Jangan kandak membangun masjid, duduk pun dah enggak lagi. Dikasih Allah tiba-tiba kita nih. Tiba-tiba duduk nih dikasih malaikat besok 3M. Kalau perasaan saya nggak datang lagi tuh pengajian. Dapat 3M besok, perasaan saya nggak datang lagi ngaji itu. Ya sibuk Pak. 3M tadi beli ladang sawit, nggak ada lagi di Medan. Sibuklah melancong. Tahulah kita kalau udah dapat uang 3M, bini pun mau tambah. Iya kan? Ya kan Bu? Ibu juga dong, lihat kayakanlah lakiku, kayakan lakiku. Maka ada doa untuk perempuan itu, untuk istri, suami itu ada doanya. Yang pertama doa perempuan itu kepada istrinya, ya Allah, naikkanlah pangkat dan jabatan suamiku. Itu doa istri yang soleh. Semalam doa, ya Allah naikkanlah pangkat suamiku itu. 26 tahun kepling aja. Insya Allah didoakan naik jadi lurah. Amin. Amin. Udah tuh yang kedua doanya apa? Ya Allah, udah jadi lurah tapi uang belanja belum juga bertambah. Doakan, ya Allah bukakan pintu hatinya bertambah gaji tadi. Udah ditambah gajinya. Biasanya kalau udah banyak duitnya, matanya pun agak liar. Ya Allah, baru doa di situ. Jadikanlah aku satu-satunya pandangan dari suamiku itu kepadaku. Sehingga kalau nengok perempuan yang lain, ditengoknya macam kuntilanak aja. Tak jadi dia mendekat. Jadikanlah aku indah dalam pandangan suamiku ya Allah. Jadikan perempuan-perempuan yang lain yang dia suka ya Allah, jadikan pandangan dia kepada perempuan itu seperti dia memandang kuntilanak. Golak ibu itu. Itulah. Habis itu baru yang pemungkas. Ya Allah jadikanlah aku bini satu-satunya dari lakiku. Dah cukup itu, jangan ditambah lagi. Ya Allah jadikanlah aku bini satu-satunya lakiku. Kalau dia masih mau tambah lagi matikan aja. Jangan diteruskan ke sana.
Sebab kalau mati dia kalian juga yang berteriak paling keras. Iya kan? Tak ada perempuan yang tak menangis kalau lakinya mati. Kucingnya mati pun dia nangis, apalagi lakinya mati. Nangis juga dia. Jadi hakikat doa bagi orang tasawuf menyerahkan diri kepada Allah. Itu hakikat doanya. Sedangkan doa bagi orang awam memaksa Allah agar mengabulkan doanya. Bisa paham Pak ya? Jadi duduk kita di orang tasawuf, minta tetap, karena minta itu ibadah. Tapi yang kau minta harus hati-hati. Jangan minta banyak harta, jangan. Untuk harta tambah, agar banyak hartamu, bukan minta kepada Allah. Tidak ada ajaran Rasulullah agar ditambah dan dikayakan harta dunia, nggak ada. Dua cara agar kau ditambahi Allah kesejahteraan hidup kita, dimakmurkan Allah hidup kita di atas dunia dalam bentuk materi. Dua yang kita lakukan. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah, ditambah Allah. Ibrahim ayat 7. Yang kedua, mintalah kepada Allah harta tadi bukan dengan minta mulut, dengan perbuatan. Bersedekah saban hari. Saban hari. Saban hari. Bukan sekali-sekali. Bukan. Saban hari. Apa kata Nabi? Ibadah yang disukai Allah walau sedikit tapi rutin. Setiap hari sedekah itu. Kenapa? Nggak usah minta tambah rezeki. Allah udah janji 700 kali. Kalau setiap pagi kita 10.000, nggak usah banyak. Setiap pagi 10.000, setiap pagi 10.000, setiap pagi 10.000, 700 kali. Berarti kali 700, 10.000 tadi berapa? 7 juta. Itu betul. 7 juta Pak. Kalau kita punya penghasilan 7 juta satu hari, kira-kira kaya nggak itu? Percaya nggak dengan ini? Maaf kalau nggak percaya, kita keluar dari iman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang beriman itu tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Yang bilang dikasih 700 kali itu Allah dalam Al-Quran. Maka kalau saya tanya, yakin nggak kita dengan ini? Maaf, orang Islam, kita ini mengaku Islam, kepada Al-Quran belum totalitas kepercayaan kita, masih ada ragu-ragu. Bukti kita nggak ragu-ragu itu tadi, saya sedekah 10.000 tiap hari 10.000, tiap hari 10.000, janji Allah dalam Al-Quran. Ini kita berdoa minta kaya dengan mulut. Ya Allah, kayakanlah aku, ya Allah, dah capek kali aku miskin. Dari atuk aku sampai ayah aku miskin terus, ya Allah. Nampak-nampaknya pun anakku sudah pula mewariskan kemiskinanku, ya Allah. Itu yang didoakan dia. Nggak usah minta kaya kepada Allah. Dua saja. Syukuri apa yang diberikan Allah, syukuri. Sudah diberikan Allah rumah sama kita tipe 6x6, tipe 36. Syukuri itu. Dengan kita bersyukur nanti ditambah Allah rumah satu lagi. 40x300. Lengkap ada lapangan bola. Kalau orang kaya itu rumahnya lapangan tenis ada, kolam renang ada. AC. Di kamar, bukan sekedar di kamar sama ruang tamu. Di dapur ada AC, di kamar mandi pun ada AC-nya. Tapi tak pernah hidup. Rupanya sakit bengek. Tak bisa kena dingin. Mana lebih tersiksa kita nggak ada AC rumah kita, Pak. Nggak ada AC. Kita nggak punya AC rumah kita. Kita orang miskin, nggak punya AC, Pak. Sudah. Nggak kita pasang AC. Sama orang kaya yang punya AC, tapi nggak pernah dipasang karena dia sakit bengek. Mana yang lebih menderita, Pak? Orang kaya tadi tengoknya AC, apalah gunaku beli AC nih? Asal ku hidupkan kumat bengek aku. Kita nggak punya peternakan sapi, Pak.
Tidak ada ternak sapi kita. Makan rendang pun seminggu sekali, itu pun kalau ada undangan. Ya ini kan kita cerita kita ini Pak. Aku bukan bilang cerita kita. Makan rendang seminggu sekali itu pun pas undangan. Kalau ada undangan. Ini udah pula Covid, agak lambat pula. Sudah. Kita nggak makan daging setiap hari. Kenapa? Karena ekonomi kita makan daging sekali-sekali. Mana lebih menderita orang yang tidak makan daging, sementara peternakannya ribuan ekor Pak sapinya Pak. Asal pergi dia sapi Pak, banyak sapi itu. Tapi dia kena penyakit kolesterol darah tinggi, tak bisa makan Pak. Lebih sakit itu lagi. Jadi kalau untuk harta nih Pak, dua saja. Apa yang kita minta kepada Allah? Di sini orang tasawuf. Apa yang kita minta? Untuk kaya, untuk harta tidak usah minta, dua saja. Syukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Yang kedua, lakukan sedekah infak itu saban hari karena Allah bayar dengan 700 kali. Artinya, kau miskin bersedekah, kau akan jadi orang kaya. Jika kau sekarang jutawan, kau bersedekah, kau akan jadi miliarder. Kalau kau bersedekah ketika kau jadi miliarder, maka Allah akan naikkan kau menjadi seorang yang memiliki uang triliunan. Bukan minta. Tidak usah minta di situ Pak. Yang perlu kita minta apa? Allahumma tim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikanlah hamba dengan husnul khatimah, jangan matikan hamba dengan su'ul khatimah. Ampunkan dosa hamba ya Allah, dan gantilah kejahatan hamba dengan kebaikan ya Allah. Yang kita minta itu. Kita cuma disuruh minta tambah iman, itu disuruh. Tambah ilmu disuruh. Minta mati agar jadi orang baik, mati enak, mati nikmat, itu disuruh minta. Artinya perbanyaklah permintaanmu urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat itu yang perlu kita minta. Mati akhirat, barjah akhirat, kiamat akhirat. Mintalah urusan itu. Untuk urusan dunia dua saja. Kau akan dikayakan Allah kalau kau yang pertama syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, kau lakukan sedekah saban hari, setiap hari. Allah akan beri kau 700 kali lipat. Itu dia. Jadi hakikat doa bagi orang tasawuf, menyerahkan dirinya kepada Allah. Hakikat doa bagi orang awam, dia paksa Allah lewat doanya. Jadi ada orang maksa Allah lewat doa. Udah saya jelaskan tadi. Jadi kalaupun kita mau berdoa, doalah sebagai seorang sufi yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Enak hidup itu, nikmat hidup itu, tenang hidup itu. Inilah yang kita bahas pada hari ini. Tema kita hakikat doa. Itulah hakikat doa. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.